kegiatan aksi nyata yang ketiga, saya ambil tema tentang literasi, tentang budaya positif atau karakter budaya positif yang ada di sekolah, potensi di sekolah yang sudah terbuka. Jadi kita inisiatif buat salah satu bukunya ini buku tentang cerita rakyat asal mula Putri Duyung dari Mandar, Sulawesi Barat. Penulisnya ini Surya di S2 suka tulis. Kemudian sudah ada beberapa buku yang dia tulis sebenarnya. Kebetulan ini pernah dilombakan di antara lomba cerita rakyat dan alhamdulillah dapat juara satu. Sekarang ini kita akan bagikan bukunya. Kemudian kalian baca dulu. Nanti kita diskusikan apa yang ada dalam isi buku. Saya mana sampai mau tadi mau saya jilid sendiri sampai pagi. Nah ini kebetulan tadi malam tintanya habis, jadi saya fotokopi testingnya ya. Kalau yang itu bisa kalian bawa, nanti kalian header, nanti kalian header ini ya supaya ada cepat. Nah, tadi kan sudah dibaca semua ya versinya. Kalian baca versi bahasa Indonesianya siapa? Versi bahasa Mandarnya? Kalau Rizky sama siapa? Bahasa Mandar. Ya. Sekarang coba sampaikan apa kesan-kesanmu, apa pendapatmu terhadap isi buku ini. Bisa isi ceritanya, bisa penulisnya, bisa berupa kritikan, pokoknya ungkapkan saja apa. Ya. Jangan satu orang dulu ya, satu. Siapa mulai dulu ya? Krisma tadi. Oke. Apa pendapatmu? Bagus sih Bu, bikin terharu. Ceritanya Apanya bikin terharu pada saat ini? terus Bu, pas lebih lagi kita lagi Terus apa lagi? Ada yang menegangkan atau pas mana kejar itu nenek-nenek Bu. siapa? Pas kejar itu nenek itu atas yang kecil Bu. Nama katanya Bu. Jadi bikin tegang di situ. Ibu. Itu saya. Nggak ada yang lain? Coba nanti nah. Apa kesannya? Ini suatu perlu membaca. Menarik sih Bu. Apanya menarik? Ceritanya. Mananya menarik ya? Ini. Gimana kan tadi bilang menarik? Gimana menarik? Buat punya apa namanya? Itu Pak Nabuang dia lagi ada siapa? Bisa pakai bahasa Mandar kalau nggak bisa. Nggak usah pakai kata-kata yang bagus ke sana. Mananya menarik? Pas apa? Kepalanya
kasihan. Terus Itu dia pas minta maaf juga sama saudara sih. terakhir ini ada lagi. Sekarang kalau Reski apa kesan bisa juga kalau misalkan tidak suka sama ceritanya masa begitu Sama apa anu Reski apa ceritanya banyak kenapa bagus menyentuh hati lah. siapa lagi Kak? Kemudian Apa? Kalau Hapsa apa? tahu Apa perasaanmu apa saat baca itu? Apa misalnya? Mengetuk seperti ceritakan anu deh ceritakan emakmu nggak pernah cerita kayak udah terus satunya ini cerita baru pertama kali baca ya Bu. nggak pernah didengar sebelumnya. saya Bu lagunya aja Bu. Jadi pada saat sudah baca ceritanya apa perasaannya Sedih. apa lagi Hapsa sedih ya Dimainkan dramanya nih. iya habis itu nanti mungkin Iya. Dia jadi Putri Duyung. iya nanti diupload di YouTube Suji mau jadi Putri Duyung. nanti saya pinjamkan anu itu yang pakai apa sih baju yang kayak Putri Duyung Ada ya Nuri ada jadi belian lain nanti saya cari pentas ke iya kalau berseni kan nih bukan kan nih biasanya apa ya bukan biasanya kan nek biasanya ini cerita Putri Duyung biasanya sampai di mana mau dengar ceritanya sampai habis Bu. sampai yang nenek-nenek tadi tuh Iya Bu. oh mau Tapi anu Bu saya Bu enggak naik enggak mah panjang iki apa itu ajaib. terus bersihnya Mamanya turun mah tolong Bu. dari langit atau yang dari laut Dari langit Bu. pada saat ini nah, Pas anu sembunyi di anu Bu di kolong rumah. masing iya karena banyak versi kalau versinya ini penulis dia dengarnya seperti itu ada pohon kelapa di samping rumahnya itu kanek pakan di ate Ajaib. dia katanya sampai di langit itu anunya ternyata di langit ada orang tuanya di atas yang setengahnya itu dibuang ke langit dan setengahnya dibuang ke laut kalau suci apa coba saya apa saya ungkapkan saya apa Menarik. apanya menarik di mananya apa perasaanmu pada saat membaca terharu sedih bahagia Terharu. yang mananya Yang pas apa? mananya Beda tuh. menurut kalian ini ayahnya kejam tidak Kejam. kejam sekali kenapa tidak bertanya dulu kalau versi apa orang mamanya istrinya apa pendapatmu Ya, nah itu dia Bu. Masa Nana izinkan nih anaknya kelaparan sama makan. kan ada lauk lain apa? Kalau Dia saya ingin membuat anaknya bahagia. iya meskipun dia melawan Perintah perintah suaminya. suaminya nah, sebenarnya itu kalau apalagi kalau dalam agama harus didengar perintahnya suami tak biar apa yang terjadi bahkan suami itu lebih tinggi lebih harus dipatuhi daripada orang tua kalau kita perempuan ya kalau ada suami tak mau dawas dari pendalingai nanti sudah minta kalau mau tetap melo obastadio minta izin dulu kalau sudah diizinkan baru ya sebenarnya ini iya sebenarnya ada salahnya juga ini istrinya kenapa sudah dipesan memang sudah napasang mau baik-baik bilang jangan ambil itu ikan entah apakah ini yang saya penasaran sama ceritanya kenapa itu ikan kenapa tidak boleh diambil iya ini yang saya penasaran cuma di sini di buku tidak diceritakan itu ikan kenapa Sayang sekali Bu. apa pesan-pesannya yang bisa
kalian dapatkan dari buku ini? Apa pesan moralnya? Kalau saya yang pertama, harus mendengar perintah suami. Terus kalian apa? Sebagai anak, kan ada tadi anaknya tuh. Harus mematuhi perintah. Orang tua. Apa lagi? Iya, ada tanda. Kalau dari Reski sama Nurdia apa? Kan tadi sudah baca itu. Ya anaknya diam mandi bau lain nah. Tapi ndang karena terbiasa mandi bau, jadi ndangi rona sadin dia mandi mak ndangi mandi bau. Padahal ada lauk lain. Tidak juga. Cuma karena dia kebiasaannya begitu. Apa pesannya yang lain? Tadi patuh pada perintah suami, patuh pada perintah orang tua. Apa lagi? Sebagai anak tadi, tidak boleh memaksakan Orang tua. kehendak kepada orang tua. Apalagi yang terkait nenek-nenek tadi tuh, kan ceritanya itu nenek-nenek. Nah, pecoyan Dena tuh sampai kalian karena dia mau ternyata mau lo naincar do hatinya. Sama kecil dua indangi suruh nande lah istilahnya, ya karena masih kecil jadi nape kayan nih dulu nape sehat. Dena lu orang majama apa? Supaya manini makayami malah minanal lu atena nande. Pesannya apa di situ? Jangan mudah percaya sama orang. Kan seandainya atau memang ini dari awal mau ternyata anak pakaian karena ada maunya. Tapi Yang taruh mudah di percaya. video. Benar itu ada fungsi apa? Ada. Kira-kira apa? Kalau di kehidupan kita sekarang tidak ada, itu fiktif, itu mustahil lah. Itu pohon kelapa paling tinggi berapa meter saja. Jadi tidak ada sebenarnya kalau kita di kehidupan kita sekarang, tapi entahlah di kehidupan lain apakah pernah ada sebelum kita. Kan kita tidak tahu zaman dulu apa bagaimana ceritanya dulu. Ya kita tidak tahu semuanya. Tapi kalau proses sekarang ya itu mustahil. Tapi kalau untuk cerita rakyat, ini kan dongeng kan bisa berimajinasi sama saya. Ya kita tidak tahu semuanya. Tapi kalau proses sekarang ya itu mustahil. Tapi kalau untuk cerita rakyat, ini kan dongeng kan bisa berimajinasi sama saja itu yang ceritanya Tangkuban Perahu apa itu? Yang Sangkuriang satu malam jadi istana, itu tidak mungkin. Tapi kan kalau dipikir kan tidak mungkin, tapi karena ada bantuan jin apa semua bisa saja di kehidupan dulu kan. Kalau sekarang ya mustahil ada. Tapi sekarang ada di Cina itu ada bangunan, kalau mau buat bangunan bisa 1 hari selesai. Kalau begini kan kalau kita berbulan-bulan baru jadi. Kalau di sana kan alatnya lengkap, mesinnya apa semua bahannya lengkap, bisa satu jadi. Ada, coba cari di YouTube nanti ya. Jadi intinya hari ini dapat buku ya, bukunya dijaga baik-baik. Kalau bisa hektar begini yang besar supaya kuat. Jadi untuk hari ini sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya buat kalian. Kemudian dari ceritanya ada hikmah atau nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari cerita itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.